Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indawati Sidin, MHSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Mutu Pelayanan Kesehatan, yang pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan terkait buku Patient Safety Culture, Theory, Methods, and Application, dan kami mendapatkan bagian bab 11 yang berjudul penggunaan survei budaya keselamatan pasien pada rumah sakit di Eropa. Sebagai pengantar, bahwa dalam 3 dekade terakhir terjadi perdebatan luas tentang perbedaan konsep dan istilah mengenai budaya keselamatan dan iklim keselamatan. Nah, di mana letak perbedaannya? Yang pertama bahwa safety culture itu adalah merupakan salah satu aspek dari budaya organisasi yang merujuk pada bagaimana organisasi memberikan pelayanan yang aman atau menjamin keamanan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, bahwa budaya organisasi itu relatif stabil, multidimensi, dan tergantung pada value dan norma dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, value dan norma tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap attitude, perilaku, dan persepsi seluruh staf di organisasi. Selanjutnya, safety culture itu juga dapat diobservasi, dideskripsikan, dan dapat berubah. Safety culture juga merupakan manifestasi dari framework safety climb atau iklim keselamatan. Selanjutnya, safety claim itu sendiri adalah merupakan dalam buku ini dikatakan bahwa merupakan persepsi seluruh karyawan tentang keamanan di lingkungan kerja dan juga menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka bisa merasa aman pada saat bekerja. Kemudian keseluruhan perilaku yang berdasar pada asumsi kepercayaan terhadap budaya keselamatan. Sehingga dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa safety culture itu adalah merupakan manifestasi atau bukti nyata yang kita bisa lihat kalau kita berbicara tentang iklim keselamatan, kita bisa mengukurnya dengan salah satunya dengan melihat budaya keselamatannya. Selanjutnya, untuk pengukuran safety claim itu sendiri, yang pertama, pengukuran pertama diadaptasi dilakukan pada sektor industri pada tahun 2007, yang kemudian terjadi perkembangan instrumen sehingga budaya keselamatan ini diukur di rumah sakit, yaitu Hospital Survey on Patient Safety Culture atau HSPSC yang dikembangkan oleh Soradaniva tahun 2003. Nah, inilah yang banyak digunakan di rumah sakit di Eropa. Selanjutnya, mengenai pendekatan atau state of the art yang digunakan bahwa untuk melakukan survei ini tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penggunaan atau pengukuran survei budaya keselamatan pasien di negara-negara di Eropa dengan tentunya telah dilakukan penggabungan dan pencarian dari berbagai literatur, baik itu literatur formal berbasis web, dengan juga dilakukan survei informal terkait pengembangan instrumen survei budaya keselamatan pasien di negara-negara di Eropa. Selanjutnya, adapun kriteria yang digunakan terkait bagaimana mengembangkan instrumen itu, yaitu dilihat dari segi terjemahan, bagaimana adaptasinya, dan juga inovasi. Informasi tentang terjemahan dari versi asli bahasa Inggris Amerika ke dalam bahasa asli negara tersebut. Kemudian adaptasi instrumen itu juga dilakukan seperti dengan menambah atau menghapus item-item dan dimensi yang diukur. Dan juga yang terakhir adalah
perubahan tersebut dilakukan atas dasar melihat tentunya isu-isu dan juga masalah konteks lokal di negara tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi apakah struktur faktor yang dikembangkan secara teoritis ini dari versi asli HSPSC ini adalah instrumen yang kompatibel yang digunakan di berbagai negara di Eropa. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Rahmah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Indawati Sidin selaku dosen pengampu, yang saya sayangi teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Siti Fatmala Reski terkait bab 11 tentang penggunaan survei budaya keselamatan pasien di rumah sakit yang ada di Eropa. Baiklah, yang muncul dalam monitor layar kita ini merupakan tabel survei tentang penggunaan budaya keselamatan pasien di rumah sakit yang ada di Eropa. Jadi kolom pertama ini kita dapat melihat bahwa survei ini berasal dari negara mana, kemudian letaknya ada di mana. Jadi semua survei ini dilakukan di rumah sakit yang ada di Eropa. Jadi afiliasinya atau organisasinya yang melakukan penelitian ini dari mana, korespondennya siapa, dan dipublikasikannya di mana. Nah, selanjutnya ini juga merupakan lanjutan dari survei yang tadi, yaitu survei HSPSC. HSPSC ini merupakan survei rumah sakit tentang budaya keselamatan pasien yang berfokus pada rumah sakit dan tim masing-masing yang ada di dalam rumah sakit. Jadi seperti dijelaskan tadi bahwa survei ini dikembangkan oleh Neva dan Sora tahun 2004. Jadi kuesioner ini digunakan sebagai dasar survei dalam penelitian. Kemudian survei ini sebenarnya dirancang untuk menilai persepsi staf garis depan tentang budaya keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Kemudian selanjutnya, nah ini sebenarnya versi aslinya ini terdiri atas 44 item, di mana 42 itemnya itu mengukur tentang 10 dimensi budaya keselamatan, dan 2 itemnya lagi mengukur tentang tingkat keselamatan pasien dan jumlah kejadian yang dilaporkan. Sebenarnya survei ini juga telah diterjemahkan dan diadaptasi untuk digunakan di banyak negara, dan sifat psikometri dari berbagai versi telah dievaluasi dalam banyak kasus. Jadi dalam 44 penelitian ini berasal dari 20 negara yang berbeda yang berada di wilayah Eropa. Jadi ada beberapa versi kuesioner seperti kita lihat di sini, masih ada yang belum diadaptasi atau hanya sampai batas tertentu diteliti karena belum selesai diadaptasi saat buku ini telah launching. Tapi secara umum, survei budaya keselamatan pasien ini diharapkan dapat mendorong pertukaran dan kolaborasi internasional yang lebih intens di masa depan. Kemudian ini adalah hasil keandalan atau reliability. Jadi kita lihat bahwa nilai yang tebal ini merupakan nilai yang bagus. Nilainya berada di kisaran antara 0,7 hingga 0,9. Jadi nilai normalnya masih dapat diterima. Dan nilai yang miring ini tidak dapat diterima karena berada di bawah 0,6. Jadi dimensi budaya keselamatannya itu yang pertama, ini merupakan dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien. Yang kedua, ini adalah harapan atau tindakan. Yang ketiga, kerjasama di seluruh unit rumah sakit. Yang keempat adalah kerja sama tim di dalam unit. Yang kelima adalah komunikasi
Yang keenam, serah terima dan transisi rumah sakit. Yang ketujuh tentang tindak hukuman, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, dari 44 studi yang telah dari 44 studi telah difilter sehingga terdapat 14 studi yang diterbitkan. Namun hanya sedikit yang memberikan informasi tentang proses terjemahan dan adaptasi. Dari mereka yang melakukan penelitian ini, sebagian besar menggambarkan proses terjemahan dari survei budaya keselamatan kerja dari versi asli bahasa Inggris Amerika. Sebagai bagian dari penggunaan internasionalnya, survei budaya keselamatan pasien ini juga telah diberikan di negara-negara seperti Inggris dan Skotlandia. Bahkan di negara-negara tersebut, adaptasi ini tidak hanya diperlukan dalam kaitannya dengan bahasa Inggris Amerika versus Inggris, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan dalam sistem perawatan kesehatan dan penggunaan terminologi. Dalam bab 11 ini bertujuan untuk merangkum state of art atau seni tentang penggunaan survei budaya keselamatan pasien di Eropa. Hingga saat ini juga belum ada standar tertentu mengenai kriteria mana yang harus diterapkan saat mengevaluasi instrumen budaya keselamatan pasien. Dalam buku ini terdapat beberapa hal yang digarisbawahi untuk kolaborasi dan penelitian masa depan di seluruh Eropa. Yang pertama, diharapkan untuk menyeimbangkan penerapan tindakan budaya keselamatan yang ada dan kebutuhan adaptasi terhadap karakteristik nasional. Yang kedua, menetapkan standar untuk pengujian psikometri tindak budaya keselamatan. Selanjutnya, arah masa depan untuk survei budaya keselamatan kerja di Eropa ini yang pertama sebaiknya mempertimbangkan perspektif lintas negara. Yang kedua, membangun jaringan-jaringan yang ada di Eropa. Kemudian untuk kebutuhan penelitian. Jadi dalam kebutuhan penelitian mengenai budaya keselamatan pasien sebaiknya berkaitan tentang pengembangan instrumen yang relevan, yang bertujuan untuk membangun hubungan empiris antara budaya keselamatan dan outcome, atau antar intervensi dan perubahan budaya keselamatan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Siti Fatmala Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Nur Rahma. Demikianlah presentasi yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.